Pagi itu, udara bumi Mataram begitu segar dengan panorama langit yang membiru cerah. Burung-burung jantan di atas dahan pepohonan bernyanyi bersahutan. Ayam-ayam jantan peliharaan penduduk pun berkokok saling bersusulan. Hari baru mulai dibentangkan dalam kelapangan tanah subur itu hingga ke ujung cakrawala sejauh mata memandang. Sepertinya alam merestui kecerahan bagi negara besar di tanah Jawa Dwipa yang bernama Mataram. Mengawali hari itu, Amangkurat Agung mengadakan pesowanan di Stinggil ke datonnya yang baru dan megah. Meskipun bertubuh tak terlalu besar dan tinggi, namun sang raja berusaha bersikap berwibawa dengan duduk di dampar kencananya. Tempat singgasananya beralaskan hamparan permadani Persia dari bahan beludru merah tua beraroma semerbak wangi karena bertabur bunga-bunga melati. Sang raja memakai mahkota koluk dari bahan beludru hitam bergaris-garis benang emas. Di kedua telinganya terselip hiasan sumping berbentuk gajang ngoling yang terbuat dari lempengan emas tipis. Satu telinganya tertindih anting bundar berkilauan terkena pancaran sinar mentari pagi. Di sebelah kirinya, duduk di atas kursi yang lebih pendek lagi, seorang istri kinasih bernama Ratu Truntung yang juga disebut sebagai Ratu Wetan. Perempuan cantik nan anggun itulah yang membuat iri banyak kalangan istana karena sang raja memberikan perlakuan istimewa kepadanya hingga beberapa istri yang hanya dijadikan selirnya memberi julukan sebagai Ratu Malang kepadanya. Wajarlah jika dia membuat iri banyak kalangan, terutama kaum perempuan yang dekat dengan kehidupan Amangkurat Agung. Dialah yang terasa menghalang-halangi istri-istri lain agar lebih dekat dengan sang raja. Meskipun usianya lebih tua dari Amangkurat Agung sendiri, namun paras dan keangguran Ratu Truntung nyaris tak tertandingi oleh putri-putri istana. Kepandainya merawat diri nyaris menutupi usia sebenarnya, sehingga tampak awet muda, singset, dan nengsemi bagi lelaki yang memandangnya. Namun di balik kemolekan tubuh Ratu Truntung Wetan, matanya memancarkan keagungan dan kewibawaan sehingga orang-orang pun menjadi segan terhadapnya. Hal itulah yang membuat Amangkurat Agung sangat sayang kepada istri yang satu itu. Seakan-akan segala kesenangan yang diperolehnya berasal dari restu sang istri. Dialah sumber semangat hidup sang Raja Mataram. Dasar perempuan ayu, meskipun ketika dijadikan sebagai istri raja sudah bukan gadis lagi, namun kehadirannya telah membuat semangat dan gairah sang raja menjadi membara. Bahkan demi mendapatkan dirinya, Amangkurat Agung tega membuat muslihat untuk merebut sang istri idaman itu dari suaminya terdahulu. Ratu Truntung sebelumnya adalah salah seorang sinden terkenal
dan cakap pula bermain sebagai seorang dalang perempuan yang banyak penggemarnya saat tampil dengan nama Nyi Panjang Mas. Dia adalah istri muda Ki Panjang Mas, seorang dalang kenamaan Istana Mataram sejak zaman Sultan Agung berkuasa. Karena terpikat dengan pesona yang ditebarkan oleh sinden cantik itu, maka dengan segala cara Sang Raja Mataram berusaha mendapatkannya meskipun dengan jalan menyingkirkan suami sahnya hingga menemui ajal. Janda muda yang sedang mengandung tersebut selanjutnya diboyong ke istana dan langsung dimuliakan menjadi pendamping untuk menggantikan Ratu Kulon yang telah lama wafat. Kedudukannya adalah Ratu Wetan dengan gelar Ratu Truntum. Anak tiri yang lahir dari rahimnya pun kemudian tetap diakui selayaknya anak sendiri. Rasa kasih sayang sang raja kepada Raden Natabroto, anak tirinya itu, membuat rasa iri, kekhawatiran, dan perselisihan tersembunyi di antara istri dan para pangeran, anak kandung yang dilahirkan dari istri-istri yang lain. Memang tak bisa dipungkiri bahwa masuknya Ratu Truntum sebagai istri susuhunan Amangkurat Agung telah membawa pengaruh cukup berarti di Istana Mataram, terutama ketentraman Kaputren yang menjadi terusik karena kehadirannya. Apalagi setelah dia dinobatkan sebagai Ratu Wetan untuk menggantikan kedudukan Ratu Kulon yang telah lama wafat. Para pangeran calon pewaris tahta pun nyaris turut terusik karenanya. Masuknya Ratu Truntum di dalam istana rupanya juga telah menimbulkan komplotan-komplotan yang saling bersaing dan bertentangan satu sama lain demi kedudukan dan kedekatan dengan sang raja. Namun Amangkurat Agung tak pernah menggubris semua itu. Bahkan dia lebih memilih untuk mendengar dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh sang permaisuri Ratu Wetan. Jika sang raja mendengar adanya orang-orang yang menentangnya, maka tak segan-segan dia memerintahkan untuk membunuh mereka. Bagi Amangkurat Agung, sang permaisuri Ratu Wetan yang mempesona itu bagaikan Dewi Utari yang senantiasa awet muda di dalam cerita pewayangan. Sedangkan dia sendiri mengibaratkan dirinya sebagai Abimanyu, putra kebanggaan Raden Arjuna. Kini di pagi cerah itu, Amangkurat Agung duduk berdampingan dengan sang Prameswari yang dikelilingi para emban, Cekti, Keparak, dan Manggung. Hadir dalam pasowanan tersebut adalah Patih Wiroguna, ulama-ulama Suranata, para tumenggung, mantri, bupati, demang, lurah, sentana, nayaka, dan beberapa bintara. Para putra pangeran yang semuanya sudah menginjak usia remaja pun dihadirkan untuk menghadap kepadanya di setinggil Kedaton Pleret. Para putra lelaki Amangkurat Agung tersebut berjumlah 5 dan semuanya berlainan ibu. Si sulung Raden Mas Tejoningrat yang lahir dari rahim
mendiang Raden Ayu Pangayun, putri Pangeran Pekik dari Surabaya yang dahulu adalah Ratu Kulon, kini telah diangkat sebagai Adipati Anom. Dia adalah putra mahkota calon Raja Mataram yang telah ditetapkan sebagai pengganti Amangkurat Agung kelak di kemudian hari. Adik-adik tirinya antara lain Pangeran Puger yang diberi gelar sebagai Pangeran Pengulu, kemudian Pangeran Singosari yang disebut sebagai Pangeran Pendada, Pangeran Martosono yang bergelar Pangeran Sundulan, dan Raden Mastopo yang bergelar Pangeran Wuragil. Pokok utama pasowanan hari itu adalah kepulangan Raden Mas Tejoningrat dari Cirebon sebagaimana diperintahkan oleh sang ayah. Sang putra mahkota duduk di lantai dengan bersila dan menundukkan kepala di hadapan singgasananya. Duduk di belakang Raden Mas Tejoningrat adalah Tumenggung Danubaya yang bertugas mengawal kepulangan Raden Mas Tejoningrat ke Mataram dari Kadipaten Tegal. Di sebelahnya duduk terpekur pula Tumenggung Manduroko, orang kepercayaan Amangkurat Agung yang mengawal keberangkatan Raden Mas Tejoningrat ke Cirebon dari Mataram. Di belakangnya lagi beberapa bintara dan 2 pemuda asing seusia Adipati Anom yang baru dilihat oleh orang-orang istana. Suara parau mulai memecah keheningan di ruangan terbuka itu. Anakku Bagus Tejoningrat, sengaja kau aku panggil kemari sekaligus sebagai pasowanan keluarga karena telah kudengar kepulanganmu dari Cirebon kemarin. Bagaimana perjalanan keberangkatan dan kepulanganmu, Ger? Sapa sang raja dengan ramah dan senyum tersungging di bibir hitamnya. Alhamdulillah, berkat doa dan restu Romo, perjalananku dan para pengawal yang mengantar rombongan ke Cirebon tetap selamat dan tak kurang satu apapun, jawab Raden Mas Tejoningrat dengan tetap menunduk seraya memberikan sembah hormat. Syukurlah. Bagaimana kabar Adipati Cirebon di Kasepuhan, Kalitan, dan Kanoman? Tentunya kau telah bertemu dengan semua priagung kesunanan di sana. Betul Romo, aku bertemu dengan mereka semua selama berkunjung di Cirebon. Kabar beliau semua baik-baik saja. Bahkan mereka mengaturkan salam kepada Rama Susuhunan Amangkurat Agung di Mataram, jawab Raden Mas Tejoningrat dengan kepala masih ditundukkan ke lantai. Amangkurat Agung tersenyum puas mendengarnya sambil mengangguk-anggukkan kepala. Matanya ditebarkan kepada orang-orang yang duduk bersila di belakang putra sulungnya itu. Paman Danubaya, apa kabarmu? Cukup lama kita tak berjumpa. Terima kasih telah berkenan mengantarkan kepulangan anakku ke Mataram, ucap Amangkurat Agung kepada lelaki tua yang duduk di belakang Raden Tejoningrat, yang disapa kembali memberikan sembah hormat dan menggerakkan tubuhnya yang sedari tadi terpekur diam dengan sedikit mengangkat mukanya. Alhamdulillah, anakku sinuhun susuhunan Amangkurat Agung. Berkat berkahmu pula
aku yang sudah menua ini tetap diberi karunia kesehatan sehingga masih mampu diperkenankan mengantarkan cucuku Adipati Anom kembali ke Mataram. Terima kasih atas kemurahan ini Sinuhun, jawab Tumenggung Danubaya lembut dan kembali memberikan sembahnya. Justru akulah yang harus berterima kasih kepadamu, Paman Danubaya. Bagaimanapun juga, kau adalah guru yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan dan kebijaksanaan hidup kepadaku. Singgahlah untuk beberapa hari di istana baru ini sebelum pulang kembali ke Tegal. Aku pun merindukan untuk berbincang-bincang kembali denganmu, ucap sang raja dengan senyum senang. Oh, terima kasih atas perkenan ini, anak Mas Amangkurat Agung, sembahnya lagi. Kang Mas Manduroko, bagaimana kabarmu pula? Apakah semua baik-baik saja? Terutama para pasukan yang ditugaskan mengiringi perjalanan putraku ini, tanya sang raja kepada lelaki di sebelah Tumenggung Danubaya. Lelaki yang disebutkan namanya segera menggerakkan badan dan memberikan sembah baktinya dengan tetap menundukkan kepala. Berkat restu Sinuhun, semua prajurit Mataram yang bertugas mengawal Adipati Anom tetap dikaruniai kesehatan, tak kurang apapun dari sejak berangkat ke Cirebon hingga kembali lagi di Mataram ini, jawabnya dengan terus memberikan sembah. Syukurlah kalau perjalanan kalian semua lancar, tak ada halangan apapun. Lalu, siapa dua orang pemuda yang kau bawa ke pasawanan ini? Sepertinya aku baru melihatnya, ucap sang raja memperhatikan dua remaja yang duduk bersila di belakang kedua tumenggungnya. Oh, kedua anak itu memang sengaja kami ajak turut serta ke pasawanan ini, Rama. Mereka berdua aku temukan di Kadipaten Pemalang setelah kepulangan dari Cirebon, jawab Adipati Anom cepat. Lalu apa kepentingan keduanya diajak serta ke sini? Tanya sang raja heran. Untuk aku perkenalkan kepada Rama dan keluarga keraton sekalian. Keduanya memang ingin turut serta ke Mataram untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan, jawab Raden Adipati Anom kembali. Siapa dia itu, Nger? Selidik sang ayah. Yang satu adalah putra Adipati Pemalang dan satunya lagi adalah putra Pemalang yang kabarnya masih berdarah Bajang, tutur Adipati Anom. Oh, apakah kau sempat nyekar juga ke makam Eyang Pangeran Benowo sewaktu di Pemalang? Tanya sang raja. Betul, Rama, aku berkesempatan berziarah dan nyekar ke makam leluhur kita di Pemalang sana, sekaligus beristirahat semalam di rumah Adipati Pemalang, jawab Adipati Anom dengan menganggukkan kepala. Susuhunan Amangkurat Agung memandang kedua pemuda asing yang masih terpekur menundukkan kepala. Hai kau yang berbaju beskap lurik biru tua, siapa namamu? Anak siapa kau itu? Tanyanya dikeraskan. Pemuda yang merasa dipanggil pun mulai memberanikan diri, menggerakkan tubuhnya dengan menghaturkan sembah, namun tak berani mengangkat kepala untuk memandang
Raja Mataram di hadapannya. Nama saya Subaya Sinuhun. Saya putra sulung Adipati Purabaya, Bupati Pemalang. Jawabnya dengan suara bergetar dan logat bahasa pesisir yang kental. Ah, kau putra Adipati Pemalang rupanya. Bagaimana kabar orang tuamu, Cah Bagus? Tanya Amangkurat Agung kembali. Alhamdulillah, berkat restu dan berkah susuhunan Mataram, kami semua sekeluarga di Pemalang tetap dikaruniai kesehatan dan kebaikan. Salam sembah bakti dan hormat pula dari Rama Adipati dan biung hamba kepada Sinuhun Amangkurat Agung yang berkenan menerima putranya yang hina ini di pasawanan ini. Jawabnya dengan lancar, meski tetap dengan suara bergetar, karena baru sekali ini menghadap raja besar di istana Mataram. Amangkurat Agung tersenyum memandang sikap santun putra Adipati Pemalang. Mulutnya kemudian menyerigai, mempertunjukkan gigi-gigi hitam kemerah-merahannya karena kesukaan mengunyah daun sirih. Dia mengamati segala gerak-gerik pemuda yang tampak lugu itu. Ya, aku terima kehadiranmu di pasawanan keluarga ini. Selamat datang di istana Mataram. Lalu, apa kepentinganmu hingga jauh-jauh dari pesisir utara turut serta dengan anakku datang kemari? Tanyanya lebih lanjut. Mohon dimaafkan atas kelancangan datang di pasawanan keluarga Agung Mataram ini, Sinuhun. Adapun keperluan saya turut serta ke kota Raja Mataram adalah untuk memuaskan perasaan hati karena sudah lama memendam keinginan untuk melihat kota Raja Mataram. Selama ini hanya saya dengar kabar dari beberapa pedagang dan pamong praja kadipaten saja, terutama tentang keindahan dan kemegahan Keraton Pleret yang baru dibangun, sekaligus untuk ingin melihat keramaian saat grebek sekatenan di alun-alun Mataram. Jawab Subajaya apa adanya. Amangkurat Agung pun tersenyum, senang mendengar penuturan Subajaya yang lugu sehingga meledaklah tawanya. Semua orang di sebelahnya pun turut tertawa dengan jawaban pemuda pesisir yang baru sekali ini masuk istana. Haha, kau jauh-jauh dari Pemalang hanya untuk melihat kemegahan istanaku dan ramainya grebek sekaten di bulan Mulut dan hari-hari besar Islam nanti? Tanya sang raja dengan tersenyum. Raden Subajaya tetap tak berani mengangkat dagunya untuk melihat Raja Besar Mataram di depannya. Dia hanya memberikan sembah lagi sebelum memberikan jawabannya. Jika diperkenankan dan direstui oleh Sinuhun Susuhunan Amangkurat Agung, maka kedatangan saya ini sekaligus untuk ngangsu kawruh dan menjadi cantrik kepada para abdi dalam di sini, belajar tentang pranata cara jalannya pemerintahan di Mataram. Begitulah yang menjadi harapan kedua orang tua saya, agar kelak
saya memperoleh pengetahuan dan pengalaman sebelum menggantikan kedudukan menjadi seorang adipati di Kadipaten Pemalang. Baguslah kalau begitu. Tentunya kau pun harus rajin jika berkeinginan untuk belajar tentang tata cara pemerintahan istana. Jika memang kau cakap, tak menutup kemungkinan pula kelak kau akan dapat diangkat sebagai abdi dalam di istana Mataram ini, ucap sang raja. Oh, terima kasih, sungguh merupakan berkah bagi saya. Dengan perkenan dan restu Sinuhun Susuhunan Amangkurat Agung ini, jawab Subajaya dengan memberikan sembahnya seraya membungkukkan badan hingga menempel ke lantai. Lalu siapa anak muda di sebelahmu itu? Hei, siapa namamu yang berbaju coklat lurik itu? Tanya Amangkurat Agung keras dengan menudingkan telunjuk tangan kanannya kepada remaja di sebelah Subajaya. Mendengar suara sang raja ditujukan kepadanya, maka Bagus Burhan segera memberikan sembah hormat seraya membungkukkan badan meniru apa yang dilakukan oleh teman seperjalanan di sebelahnya. Duduklah kembali, Cah Bagus. Siapa namamu dan anak siapa kau itu? Apakah mempunyai keturunan yang sama dengan putra Adipati Pemalang itu juga? Tanya sang raja. Nama saya Bagus Burhan, Sinuhun Susuhunan Amangkurat Agung. Saya adalah putra tunggul Waseso, lurah desa Warurejo yang masih wilayah Kadipaten Pemalang juga. Jawabnya dengan suara bergetar karena mendengar suara sang raja yang sangat berwibawa di telinganya. Bagus Burhan, lalu apa keperluanmu jauh-jauh datang kemari? Tanya Amangkurat Agung cepat. Dia ini memiliki kepandaian dalam bidang kasusastraan, menyungging, dan berminat dalam ilmu pedalangan ramasusunan. Bagus Burhan datang kemari karena ingin mengasah dan meningkatkan bakatnya di Mataram ini, jawab Raden Mas Tejo Ningrat. Oh begitu, biar aku yang bertanya langsung dengannya anakku, ujar sang Susuhunan. Raden Mas Tejo Ningrat mengangguk dan memberikan sembah. Betul apa kata Pangeran Adipati Anom Susuhunan. Saya datang kemari karena dorongan untuk belajar lebih baik lagi tentang minat tersebut, jawab Bagus Burhan dengan suara lembut sambil sekali lagi memberikan sembah. Apa kepandaian yang sekarang kau miliki, anak muda? Menyerat sastra, menyungging, serta sedikit mendalang dan bermain gamelan. Oh, luar biasa. Kebetulan Mataram membutuhkan pemuda yang memiliki bakat tersebut. Kalau kau rajin belajar dan mengasah bakat kepandaianmu, tak menutup kemungkinan kelak aku angkat sebagai juru sastra sekaligus juru sungging dalam istana, Ger. Terima kasih atas sanjungan dan perkenan ini, Sinuhun Susuhunan Amangkurat Agung. Sungguh sebuah kehormatan dan anugerah bagi saya atas izin tersebut. Semoga kesempatan ini tidak saya sia-siakan dan saya anggap sebagai berkah darimu, Sinuhun.
jawab Bagus Burhan seraya memberikan sembah hingga menekukkan badan di lantai bersujud sebagai ungkapan rasa terima kasih. Kalau kau memang cakap dalam bidang pendalangan dan karawitan, kau pun bisa belajar kepada istriku, Ratu Truntum ini. Dialah ahlinya dalam hal tersebut, ucap sang raja sambil menengok perempuan anggun di sebelah kirinya. Wanita yang disebut itu tersenyum hormat membalasnya. Rupanya dia pun tertarik mendengar penuturan pemuda yang dibawa oleh rombongan anak tirinya yang ternyata memiliki minat dalam bidang yang dikuasainya. Oh, terima kasih sebesar-besarnya saya aturkan atas kemurahan Cinuwun Susuhunan Amangkurat Agung. Sungguh sebuah impian dan angan-angan bagi saya dapat belajar langsung pada Ibu Ratu. Nama Nyi Ratu Truntum Mataram sudah begitu kondang di mana-mana karena keahliannya berparanggana dan mendalam, jawab Bagus Burhan. Ratu Truntum pun tersenyum puas mendengar penuturan Bagus Burhan, sekaligus menjadi bangga karena rupanya namanya telah dikenal luas jauh sampai ke pelosok negara manca. Kalau kau memang bersungguh-sungguh untuk belajar, maka dengan senang hati aku pun akan berbagi ilmu kepadamu, Bagus Burhan. Bergabunglah dengan para cantrik lain yang memiliki minat sama denganmu. Jangan mudah putus asa dan tekunlah dalam menuntut ilmu. Kau harus rendah hati sebagai seorang murid, ucap Ratu Truntum dengan suara lembut dan senyuman tersungging manis di bibir merahnya. Sendiko dawuh, terima kasih Ibu Ratu. Saya akan menuruti semua perintahmu demi dapat belajar kepadamu, jawab Bagus Burhan dengan menundukkan badannya lebih dalam seraya memberikan sembah hormat kepadanya. Tentunya kau pun akan aku wajibkan membuat gambar diriku dan keluarga Istana Plaret untuk dipajang di kedaton ini, Bagus Burhan. Aku ingin melihat pembuktianmu bahwa kau memiliki kepandaian menyungging yang bagus, kata Amangkurat Agung menimpali. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat menyungging Cinuwun Susuhunan Amangkurat Agung dan keluarga istana ini, ucap Bagus Burhan lembut. Semua yang mendengar pun menjadi puas dan penasaran untuk segera melihat pembuktian keahlian Bagus Burhan itu. Namun sebelum pembicaraan sampai pada pokok utama pasawanan tersebut, mendadak dua orang tamtama juru jaga pintu gerbang benteng Cepuri berseragam prajurit Mataram datang ke dalam Balairung Sitinggil untuk memberikan laporan penting kepada sang raja. Kedatangannya begitu terburu-buru dan gugup ketika menghadap di dalam pasawanan pagi itu. Nyuwun duka sinuhun, apabila kedatangan kami begitu lancang sehingga mengganggu pasawanan keluarga ini, ucap salah seorang tamtama dengan sembah hormat seraya merebahkan diri bersujud di lantai. Hai, ada apa ini? Kau tidak tahu
Kau tidak aku undang berani datang ke sini, tegur sang raja dengan suara keras karena terkejut dengan kehadirannya. Di Paseban Jawi telah menunggu beberapa tumenggung yang baru saja kembali dari wilayah Brangwetan. Mereka berkeinginan bertemu dengan sampean dalam untuk memberikan laporan tugasnya. Apa tidak bisa diundur sampai siang nanti? Maafkan kami Sinuhun, para tumenggung menghendaki segera diperkenankan karena ada laporan mendesak yang perlu disampaikan langsung kepada Raja Mataram, terutama mengenai persoalan Blambangan, jawab sang prajurit dengan badan tetap tersungkur di lantai. Mendengar kata Blambangan disebut-sebut, mendadak Amangkurat Agung terkesiap. Pikirannya seperti telah menduga ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Dia bangkit berdiri dari duduknya dengan berkacak pinggang dan mata tajam melotot menunjukkan sikap marahnya. Napasnya pun mulai berat sehingga dadanya naik turun. Baiklah, panggil segera para tumenggung itu agar menghadap kemari. Kita selesaikan dulu masalah Blambangan dan hal-hal yang perlu dirundingkan lebih lanjut. Hai anakku Tejoningrat, aku belum mendengar laporanmu tentang rencana pertunanganmu dengan Putri Cirebon yang seharusnya kita rembuk pagi ini. Namun dikarenakan ada laporan mendesak ini, maka nanti sore kau harus menghadapku kembali. Mengerti? Ucap sang raja dengan suara keras. Mengerti Rama, jawab Adipati Anom pendek seraya memberikan sembah. Kembalilah kau ke kesatrian. Juga semua yang hadir aku perkenankan kembali melakukan pekerjaan masing-masing. Tunggulah kabar dariku agar kita dapat berkumpul kembali. Perintah sang raja lebih lanjut. Semua segera memberikan sembah hormat kepada Susuhunan Amangkurat Agung, lalu berangsur meninggalkan Balairung Sitinggil. Hanya sang raja dengan didampingi Patih Wiroguna yang menunggu kedatangan para tamtama karena mereka mendesak untuk dapat bertemu langsung dengannya pagi itu juga.